Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, karena Shalom. Tuhan Yesus baik, kita semua bisa berkumpul kembali malam hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian, Yesus kau sungguh baik, karena Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya.
yang kemuliaan hanya bagimu. Allah yang mulia, Allah yang baik. Haleluya, glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, bersama mulia Kau ya Allah. Glory, haleluya. Haleluya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari sekali lagi kita mau tinggikan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa apa yang akan kami bicarakan itu akan memberkati kami semuanya. Terima kasih, ajar kami untuk mengerti rencana-Mu dan kehendak-Mu tepat dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami minta bantuan-Mu, minta bimbingan-Mu, minta arahan-Mu, supaya kami bisa mengerti. Dan kami benar-benar bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya minta betul-betul apa yang dibagikan malam ini itu akan betul-betul bisa membuat Bapak, Ibu, Saudara jadi berubah begitu ya. Kayak saya nggak punya pilihan yang lain selain memakai kata toksik gitu ya, racun. Saya kasih subjudulnya adalah When the Blind Lead the Blind. Ketika orang buta menuntun orang buta. Dan ini banyak terjadi. Minggu ini saya bertemu dengan seorang teman, dia bercerita mengenai hamba Tuhan yang sedang jadi bahan pembicaraan di Indonesia. Dia cerita bagaimana hamba Tuhan ini dipakai Tuhan, tetapi di other side ya, ada dark side-nya, dia belum selesai dengan nafsu seksualnya yang gila-gilaan. Jadi genap firman Tuhan di Matius 7 ayat 22, mereka bernubuat, ngusir setan dan melakukan mujizat, tetapi kata firman Tuhan, aku nggak kenal kamu. Makanya when the blind lead the blind, mungkin dia dipakai Tuhan untuk satu jenis tertentu. Tetapi kita melihat apa nasib kekalnya nanti. Saya harap kita besar hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saya mulai dari sini. Kalau kita belajar Alkitab, ya kita tahu Alkitab itu dari mana. Alkitab kita tuh sama, 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Ya, ayat-ayatnya pun tidak berubah. Tetapi dari Alkitab ini pengajaran bisa macam-macam. Kita ngelihat dulu latar belakang Alkitab itu dari bahasa Arab Alkitab, yang artinya buku atau kitab. Di daerah Arab sendiri disebut Alkitab Al-Muqaddas, ya. Nah, nama Alkitab sendiri kalau Bapak Ibu Saudara cari tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada. So, oh ini Alkitab, namanya Alkitab, tidak ada. Nah,
Untuk membedakan dengan Al-Quran, ini orang Arab ya, orang Islam menyebut Alkitab itu Bible, bukan Bible. Ya, Bible itu bahasa Inggris. Menyebutnya dengan Bible atau Injil. Kata Injil, ya, kata Injil itu dari bahasa Arab, saudara tahu ya. Sebenarnya kata Injil ini merupakan Arabisasi kata Yunani, Evangelion, ya, diambil Injil, Injil. Kata Yunani, Evangelion, kata Yunaninya itu sinonim dengan kata Ibrani Besora dengan arti yang sama, namun dengan pengertian yang berbeda. Kabar baik. Kalau kita ngomong Injil, ya, kita ngomong Injil, pikiran kita ke 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau orang Islam bilang Injil, yaitu 66 kitab, ya. Nggak jadi masalah. Kita fokus di apa? Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Manusia yang kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah dengan kematian Yesus di atas kayu salib dapat tersambung kembali dengan Bapa. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, ini loh. Nah, dikatakan tersambung dengan Bapa di surga dan dimungkinkan untuk masuk ke langit baru, bumi baru. Ya, kenapa saya tidak pakai kata surga? Wahyu pasal terakhir menyebutnya demikian. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Yunaninya sebenarnya bukan kehilangan, tetapi kekurangan kemuliaan Allah. Tidak mencapai standarnya Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan dosa yang fatal sebenarnya, tetapi dosa itu membuat dia bercacat dan bercela. Makanya pribadi Yesus adalah pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Makanya kalau kita berkata, oh tidak ada manusia yang bisa sempurna, tidak ada manusia yang tidak bercacat, tidak bercela. Ada yang bisa jadi prototipe bagi kesempurnaan, bagi kekudusan, bagi ketidakbercelaan. Siapa itu? Yesus. Ya, makanya kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Di sini kita bisa lihat kalau Yesus bisa jadi contoh, makanya dari itu Yesus disebut yang sulung di antara banyak saudara. Ini unik sekali. Nah, kabar baik itu apa? Manusia yang kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib dapat kembali tersambung dengan Bapa di surga dan dimungkinkan untuk masuk ke langit baru, bumi baru, bahkan dapat duduk sehidangan dan memerintah bersama dengan Yesus. Wah, ini satu ketika saya akan bagi soal surga. Ya, dimungkinkan ya, kalau Yesus tidak turun ke dunia, tidak ada yang namanya pengadilan. Kalau tidak ada pengadilan, tidak ada satupun yang bisa masuk ke surga. Titik. Ya. Jadi kata keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah usaha atau proses dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Di mana rancangan semula itu adalah manusia harus segambar, serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengemukakan dengan kalimat sempurna seperti Bapa. Artinya tumbuhlah sesuai dengan umur rohani, gitu loh. Segambar serupa dengan Allah. Makanya dari itu hidup ini semenjak kita terima Yesus, hidup ini adalah serangkaian proses pendewasaan. Makanya proses tanpa progres itu bukan proses. Makanya kalau ada orang, ya aku tidak bisa berubah. Tuhan terima aku apa adanya. Saat saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan terima kamu apa adanya. Tetapi untuk menjadi mempelai Tuhan, tidak bisa seenaknya. Ya, ketika ada seorang kedapatan di pesta raja, raja yang ngundang, menyuruh prajurit-prajuritnya untuk ngundang di perempatan jalan, tetapi ketika dikasih waktu beberapa hari, dan kemudian datang ke pesta, orang tersebut tidak memakai pakaian pesta, celaka dia. Ya, saya pakai kata yang tidak umum, namanya privatisasi teks. Kenapa bisa jadi sesat? Orang Alkitabnya sama kok, 66 kitabnya sama. Nah, modus penyesatan dengan mengambil teks Alkitab tertentu, jadi untuk menguatkan apa yang dipercaya oleh pembaginya gitu loh. Ngambil teks Alkitab seenaknya. Teks sering dicabut dari konteksnya. Kalau Kak Ana ngomong teks tanpa konteks itu kotek-kotek.
Modus penyesatan dengan mengambil teks Alkitab tertentu menguatkan apa yang dipercaya oleh pemberitanya. Teks itu sering dicabut dari konteksnya, kemudian diseleksi dan dikoreksi, hingga menjadi sebuah kebenaran baru yang berbeda pengertian dengan apa yang dimaksud oleh penulis kitab. Ingat, penulis kitab ada sekitar 40-an, ya, itu ketika menulis itu dengan ilham roh. Tentu ada maksud dan tujuannya. Nah, makanya ada namanya eksegese, ada namanya eisegese. Eksegesis itu adalah eksposisi atau penjelasan dari sebuah teks berdasarkan analisa-analisa yang seksama dan objektif, harafiah, menuntun keluar dari, yaitu menuntun kesimpulan-kesimpulannya dari teks Alkitab. Di sini ada yang sudah komen, kok Nine ini kayaknya kayak sekolah Alkitab? Ya, kayak sekolah Alkitab. Karena memperlengkapi jemaat kita yang dituduh awam, yang tidak sekolah Alkitab. Karena rata-rata gereja tidak memperlengkapi jemaatnya dengan pengetahuan yang seperti ini. Ini yang berbahaya. Sehingga akhirnya jemaat menerima apa adanya, tidak nyaring. Ya kalau ketemu yang benar, nah kalau ketemu yang salah. Ya, nah, eisegesis sendiri adalah interpretasi dari sebuah nas kitab suci berdasarkan pada sebuah pembacaan subjektif ya, tanpa analisa. Kalau eksegesis itu harus lihat latar belakang, harus lihat bahasanya Ibrani, Yunani atau Aramaik. Bayangin, harus ada telaah teks. Kak Kristianto sekian tahun kuliah di sekolah tinggi teologi untuk apa? Ya, Kak Ane juga sekian tahun. Untuk apa? Untuk mempelajari dengan detail. Nggak gampang, saudara. Lah sekarang kok ada orang yang tiba-tiba jadi pendeta, terus kemudian mendapat pewahyuan katanya ayat ini, artinya ini. Nggak bisa dipercaya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ditujukan kepada siapa? Kita tahu sebagai hamba Tuhan gitu. Kita yang ngupas teks, kita yang studi teks, kita ngerti banget. Makanya tadi pagi saya ngajar demonologi di Papua. Saya berkata gini, untuk ngajar demonologi, jangan ngundang ex-dukun atau ex orang pinter, ya jago klinik, untuk ngajar demonologi. Karena yang diajar bukan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang diajar adalah pengalaman dia di dunia klinik. Saya punya latar belakang yang sama. Yang kalau saya mau cerita dunia klinik itu dari bapak pembohong, yaitu hasatan. Itu dunia penuh penipuan. Makanya kalau ada ex-dukun disuruh ngajar doa syafaat, ada ex-dukun suruh ngajar demonologi, jemaat saudara bisa jadi tersesat di situ. Waspada. Ya, kalau mau ex-dukun itu, ex orang pinter, ex indigo, ex orang yang punya perjanjian dengan kuasa kegelapan, suruh belajar Alkitab dengan detail supaya firman Tuhannya, saudara, firman Tuhan yang benar. Nah, ini pelan-pelan sudah mulai mengarah ini, ya. Contoh Injil kemakmuran, prosperity gospel. Ya, saudara tahu ayat ini itu dipakai oleh dalam tanda petik orang yang dapat pencerahan dari Tuhan. Pengajaran ini merusak sekali. Dari mana? 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara perhatikan. Ayatnya bunyinya apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya bacakan NKJV. Beloved, I pray that you may prosper. Nah, orang kalau ngerti prosper ini, ya sama seperti Yohanes 1 ayat 10 itu. In all things and be in health just as your soul prosper. Diterjemahkan apa? Ngawurismenya gitu. Dikatakan, saudara terkasih, aku berdoa kiranya kamu makmur dalam segala. Pikirannya duit. Pikirannya mobil mewah, pikirannya aset. Padahal saudara ngelihat, dari Matius sampai Wahyu ditulis dalam keadaan kekristenan dianiaya. Lah kok bisa bicara ngomong duit itu loh. Ngomong aset, ngomong kekayaan. Saya ngomong toh, orang kalau ketahuan Kristen, 4 hal yang terjadi: ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh.
Ada satu jemaat dari 7 jemaat, saya belum lanjutkan kitab Wahyu ya saudara. Itu apa? Kompromi, makanya nggak dianiaya. Nah, Tuhan kita itu malah bicara loh sama yang kompromi. Jika kamu tidak dingin dan tidak panas, aku akan muntahkan kamu. Loh. Amsyong nggak saudara? Ya, lah dikatakan apa? Dan berlimpah loh. Kata berlimpah ini senang diterjemahkan selalu duit, aset, dan harta kekayaan. Di dalam apa? Kesehatan sebagaimana jiwamu juga makmur. Jiwa makmur itu ada hubungan dengan Yohanes 1 ayat 10. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi aku datang, Yesus datang untuk apa? Jadikan hidup kita, manusia batinia kita, zoe kita berkelimpahan, bernilai tinggi. Ada pengajaran seperti ini. Miskin itu kutuk gitu loh. Ya kalau gitu 12 murid Yesus gimana? Terkutuk semua. 12 murid Yesus miskin semua, saudara. Makanya saudara jangan asal telan, jangan ngomong asal amin saja. Ketika pendeta bicara, saudara mesti telaah. Nah, kecerdasan rohani dimiliki seseorang kalau dia bergaul dengan Tuhan lewat doa dan lewat pembacaan firman Tuhan. Lah bagaimana kita mau kenal firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca? Bagaimana kita mau mendalami firman Tuhan kalau kita bacanya juga milih? Saya saran yang belum baca dari Kejadian Wahyu, mulailah dulu dari Perjanjian Baru, nanti setelah itu Perjanjian Lama. Saudara lihat, hidupmu bertumbuh. Saudara lihat, saudara punya kepekaan dengan Tuhan. Saya nggak tahu, saya mesti tanya sama Kak Kris. Kak Kris, apakah guru sekolah minggu sekarang ngajar hafal ayat seperti dulu? Jarang, Kak. Jarang. Iya. Dulu waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya selalu ngajar hafal ayat. Bahkan ada ini ya, ada iming-iming ya. Kalau hafal ayat, dapat poin tertentu, Natal itu dapat hadiah yang berbeda. Nah, inilah yang terjadi ya. Ya, jemaat tidak bisa dipersalahkan. Tetapi jemaat yang tidak belajar, ini membuat saudara bisa terjun bebas ke pengajaran yang salah. Gitu loh. Aduh, ngomongnya mantep, ngomong salahnya. Nah, saya mau bicara mengenai apa? Pengajaran yang berbeda, yang levelnya toksik, saudara. Levelnya toksik. Kenapa saya ngomong levelnya toksik? Ini loh, saudara, rasisme. Oh, gereja itu nyanyinya bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Wah, apalagi bagian ini sambil pegangan, sambil nuding. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, betul enggak? Tapi apakah benar ada rasisme dalam gereja? Apakah ada rasialis dalam gereja? Pada kenyataannya sebenarnya ada. Nah, saudara tinggal berkaca. Menurut Human Rights and Equal Opportunity Commission, rasisme merupakan suatu ideologi yang menyumbangkan pernyataan mitos perihal kelompok ras dan etnis lainnya yang merendahkan kelompok atau komunitas tersebut. Bayangkan, kita ini punya kecenderungan untuk menganggap bahwa ras kita yang paling baik. Pada saat saya masih remaja, masih pemuda, saya dengar loh, ada orang yang bicara gini, kalau tarian, itu tarian Jawa yang bagus. Tarian di luar Pulau Jawa, itu baris berbaris, katanya, kurang ajar itu. Bayangkan, saya dengar, kalau Chinese itu kawin sama Chinese. Nah, ada stigma-stigma tertentu. Orang Batak dikatakan keras. Lihat, saudara. Ada stigma-stigma tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih rasialisme? Jangan-jangan kita juga seperti itu. Hati-hati loh ya. Yang saya bilang toksik ini, ya jenis racun ini seperti ini bahaya sekali. Dan bayangkan kalau pemimpin rasis, kalau saudara rasis, ini loh berbahaya. Rasialisme itu adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa. Perlakuan yang berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. Kalau di luar negeri, saya tahu bahwa negara yang menyebut dirinya Kristen, itu rasialismenya tinggi. Sungguh, saudara, bahaya. Gini, lihat ya. Perlakuan yang berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. Paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Nah, ya kita ini seringkali menganggap bahwa agama tertentu itu dari suku tertentu. Contoh nih, maaf kita ngomong, orang Arab ini, betul nggak? Pikiran kita kalau Arab itu stereotip dari satu agama tertentu gitu. Dan kita seakan
sudah punya gambaran orang Arab tuh kayak gini. Nah, hati-hati ya. Hati-hati nih. Dan kita juga punya stereotip yang ada di pikiran kita. Kita perhatikan sungguh-sungguh. Sambil cek batin saudara ya. Ada rasialisme di dalam kekristenan, tanda tanya. Ini kucilannya kecil-kecil saudara, karena saya mau ayat-ayat itu masuk di dalam situ. Coba saudara perhatikan sungguh-sungguh. Kalau saudara baca Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 44, loncat ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa opposite. Ya, kalau kamu tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ini yang kayak saya dulu sangat susah. Kita berbeda dengan hukum balas yang ada di masyarakat. Makanya saya katakan, adakah rasialisme dalam kekristenan? Ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bukankah kita milih? Toh? Kalau kita berbuat baik, kita milih. Kadangkala yang ada di pikiran kita ngomong, Kristen bukan. Gitu loh. Kristen bukan. Ya, tidak apa-apa membantu saudara kita. Tetapi di tengah pandemi ini, kita dapat kesempatan yang langka untuk berbuat baik kepada siapa saja. Bukankah Tuhan ngomong, ketika aku telanjang, ketika aku di penjara. Nah, itu bayangkan, murid-muridnya tanya, kapan kamu telanjang? Kapan kamu di penjara? Tuhan Yesus tidak pernah di penjara. Tuhan Yesus nggak pernah telanjang. Tetapi Tuhan Yesus ngomong apa? Ada orang-orang yang tidak beruntung nasibnya. Dan kitalah yang harus menolong mereka tanpa mempertanyakan agamanya apa, ya, suku bangsanya apa, rasnya apa. Nah, seringkali kekristenan kita terganggu dengan hal-hal seperti ini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, kita ini seringkali komplain gitu loh. Saya udah berbuat baik. Lebaran tak kirimi, Natal tak kasih parcel. Tetapi dia ngomongi aku. Itu Tuhan Yesus ngomong, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Loh, itu namanya barter, saudara. Itu namanya jual beli. Kamu jual beli. Makanya saya katakan, kalau memberi, berilah pada orang yang tidak bisa mengembalikan. Karena kalau dia tidak bisa mengembalikan, maka dia akan berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang memberkati. Nah, kalau Tuhan yang memberkati, berbeda, saudara. Tapi jangan juga memberi karena berharap supaya dapat berkat dari Tuhan. Nah, ini susah ini ya. Dikatakan apabila kamu mengasihi yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai berbuat juga demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Kita ini cenderung untuk apa? Punya kelompok-kelompok. Jangan ada kelompok. Waduh, aku nyaman dengan ini, nyaman dengan ini. Enggak, saudara. Di 9 bahkan saya katakan, jangan kumpul-kumpul sama orang-orang tertentu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Ya. Kadang-kala saya juga sedih ketika saya upload selamat ulang tahun gitu ya. Itu di grup. Kalau dia kenal, oh selamat ulang tahun rame. Tapi kalau dia nggak kenal, dibaca saja. Oh, toh aku nggak kenal gitu loh. Walaupun di dalam satu grup. Kalau kita di dalam satu grup, dalam satu komunitas, itu saudaramu. Kenal atau nggak kenal. Kalau nggak kenal, berusahalah kenal. Istrimu sekarang, suamimu sekarang, dulu itu bukan orang yang kamu kenal. Ya, kita yang kenal, kita yang interaktif. Ada orang baru, kita yang apa? Giving a hand. Menolong dia untuk bisa terbantu. Belajar bersama. Ya, kalau orang dia dekat sama Tuhan, harusnya muncul bagi sesamanya adalah kasih. Outputnya yang luar biasa adalah kasih. Nah, dikatakan apa? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Right. Itu betul sekali. Karena itu muncul ayat ini, ayat yang legend sekali. Haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 sampai Matius 7 itu disebut sebagai the golden rules of Jesus.
Artinya adalah hukum emasnya Tuhan kita, pengajaran aslinya Tuhan kita. Tuhan maunya apa? Saudara melakukan Matius 5 sampai Matius 7. Itu ekonya sampai ke kerajaan surga, sampai langit baru, bumi baru. Coba lihat ya, yang ada di Smyrna. Saya berkata, siapa bilang orang Kristen tidak ada rasisnya? Di Smyrna, pengikut Yesus dianiaya oleh orang Yahudi. Saya pernah ngajar, saudara. Wahyu 2 ayat 9. Ini didiktekan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di Patmos. Jemaat Smyrna, ini jemaat yang sangat kecil dibanding 6 jemaat yang lain. Ya, ini ada 7 jemaat. Dan mereka ini dimiskinkan dan ditindas. Smyrna sendiri lambangnya adalah Stefanos, artinya mahkota. Mahkotanya bukan mahkota raja, tapi mahkota yang memenangkan pertandingan. Perhatikan ya, tim olimpiade kita, bulu tangkis dikasih Stefanos. Dari apa? Daun-daun dengan bunga. Itu adatnya Yunani. Ya, baca Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Zaman itu banyak orang Yahudi yang tinggal di Smyrna. Nah ini pokok masalahnya. Pada waktu itu Polikarpus, saya cerita ya, orang ini itu orang yang berani mati bagi Tuhan, sudah tua. Orang-orang Yahudi ikut mengumpulkan bahan bakar kayu. Walaupun peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, yaitu Sabat mereka. Penganiayaan yang dilakukan oleh Yahudi dalam Perjanjian Baru, saudara bisa baca. Orang-orang Yahudi menganiaya orang Kristen, itu luar biasa. Tetapi kalau kita sudah lihat dari Matius 5 tadi, kita suruh mengasihi bagi mereka yang tidak mengasihi kita. Tidak boleh membalas, suruh mengasihi. Tandingannya adalah apa? Orang di luar Kristen juga bisa melakukan hal yang sama. Makanya dikatakan Matius 5 ayat 20, jika kehidupan kerohanianmu tidak lebih baik dari orang-orang, ya, kalau kita perbuatan baik, kita lihat agama yang berbuat baik adalah agama Buddha. Kalau soal ibadah, itu agama Hindu dengan Islam. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan, jika kehidupan kerohanianmu, jika di kayu sunemu, jika kekristenanmu dalam praktek tidak lebih baik daripada mereka, nah ini firman yang ngomong ya, bukan Michael Sony. Kamu tidak layak masuk surga. Nah, makanya harus sempurna sampai maksimal. Orang-orang muda di sini beruntung. Engkau masih bisa ditekuk. Orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas, waduh, udah makin susah dibentuk, tapi masih bisa asal punya hati yang rela. Ya, ini ayatnya banyak, saya nggak baca satu-satu. Saya pengen tanya jawab dengan saudara. Saudara mungkin nggak pernah dengar kata pogrom. Saudara kalau pernah dengar bisa angkat tangan. Saudara tahu kata pogrom ini dari kata bahasa Rusia Slavik, grom yang artinya sebenarnya merusak, menghancurkan atau menimbulkan kekacauan tanpa belas kasihan. Saya stop dulu. Kekristenan dari tahun 30 sampai tahun 380 kan dianiaya, dan salah satu penganiayanya adalah orang Yahudi. Setelah kekristenan jadi agama tahun 380, Kristen mapan, pendeta-pendeta yang kumel, kucel, pakai pakaian apa adanya, miskin. Tahu saudara yang terjadi? Miskin nih, ya tiba-tiba pada saat kekristenan jadi agama negara, mereka pakai jubah, mereka lupa daratan, mereka keblinger. Mereka itu tidak menyadari bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah yang harus jadi contoh. Saudara tahu, semenjak tahun 380 berbalik keadaannya. Orang Kristen yang biasa dianiaya oleh orang Yahudi, mereka mulai balas orang Yahudi. Bahkan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Apa alasan yang tidak masuk akal? Yang mereka bunuh Yesus katanya. Ini ngeri, saudara. Kenapa dulu mereka nggak membalas? Karena mereka dulu tidak punya kemampuan. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya bertemu dengan seorang pemuda. Zaman dulu pemuda ini luar biasa. Itu adik rohaninya teman saya. Teman saya ini sudah meninggal. Dia itu pemimpin persekutuan SMP, pemimpin persekutuan SMA, persekutuan kampus, yang luar biasa, seorang pria. Dan dulu keadaan ekonominya miskin sekali. Tetapi begitu dia duduk di satu posisi yang dalam tanda petik disebut basah, dia bisa beli apa saja. Dia udah menikah, dia punya anak-anak. Kaget teman-teman, ketika apa?
tahu bahwa dia punya istri simpenan. Dia nyimpen seorang gadis cantik di sebuah apartemen. Teman-teman yang mengasihi dia tanya, kenapa kok kamu sampai berbuat seperti ini? Bukankah kamu orang yang sangat setia pada Tuhan? Tahu jawabannya, saudara. Dia bilang apa? Kenapa kamu baru sekarang berbuat dosanya? Dikatakan begini, dulu aku nggak mampu. Dulu aku nggak bisa beli perempuan. Sekarang bisa beli perempuan berapa saja. Rupanya, ini loh, kodrat dosanya itu hanya ditekan. Tidak diselesaikan. Nah, kita kan seperti itu. Banyak yang seperti itu. Kita jadi rendah hati karena situasi kita ditindas. Tapi begitu kita sampai pada posisi untuk bisa korupsi, untuk bisa menindas, untuk bisa melakukan keputusan-keputusan, kita jadi manusia yang berubah. Mungkin kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak enak, tetapi saya harus, ya, dari pengalaman saya, 36 tahun saya pelayanan, saya mesti highlight. Ada memang orang-orang yang diizinkan Tuhan tidak bisa jadi kaya. Karena Tuhan melihat kalau dia kaya, dia punya potensi untuk apa? Menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Tidak semua, ya. Ada beberapa teman saya, ada beberapa teman hamba Tuhan. Ini tidak semua tentunya, ya. Sampai dipanggil Tuhan. Ada teman saya tanya, Michael Sony, kenapa dia sampai dipanggil Tuhan? Saya jawabnya simpel, saudara. Saya katakan dia dipanggil Tuhan. Ya, ini bukan masa COVID, ya, beberapa saat yang lalu sebelum COVID. Dia dipanggil Tuhan dengan segera karena Tuhan tahu ajaran yang disampaikan sudah sedemikian merusaknya, sudah demikian sesatnya. Jadi, kalau sampai dia terus hidup, itu kesesatannya betul-betul merasuk sehingga dia di hadapannya orang-orang yang mengikuti dia dianggap sudah apa? Setengah Tuhan. Bahkan kelompok ini saya ketawa sendiri, saudara. Bahkan kalau berdoa, mereka mengaku kalau doanya tidak didengar oleh Tuhan, mereka punya jalur belakang. Dari mana surga punya pintu belakang? Itu loh yang heran. Ya, pogrom, saya teruskan. Ya, pogrom di Rusia dan negara-negara Slavik digunakan untuk menggambarkan penyerangan massal, tindak kekerasan, rampok, paksa, pembantaian terhadap yang jadi sasaran pogrom, kerusakan, serangan, penghancuran adalah orang Yahudi. Sama dengan di Indonesia loh. Ada masalah, saya yang lalu bercanda sama istri saya. Ya, selalu yang salah adalah apa? Mama Rika sama siapa? Wahyudi. Ya, maksudnya Mama Rika adalah Amerika dan Wahyudi Yahudi gitu loh. Ini udah jadi dari dulu. Tapi pengamping hitaman ini tidak terjadi begitu saja. Dibangun dari apa? Dari sejak tahun 380. Makanya orang Kristen zaman pembaharuan seperti ini, dari kitalah belajar untuk tidak rasis. Gitu loh, saudara. Dua kutub. Satu sisi memuja orang Yahudi, pokoknya, ya saya ambil Pak Karno ngomong apa. Ya, kalau orang jadi orang Islam, jangan ke Arab-Araban. Kalau jadi orang Hindu, jangan ke India-Indiaan. Nah, jadi orang Kristen, jangan ke Yahudi-Yahudian. Ya, dan saya juga cukup ketawa ada beberapa ritual Yahudi yang dipaksakan masuk gereja. Nah, itu loh kebablasan, saudara. Ada orang-orang yang berkata, aku tidak mau mati dulu kalau aku belum melihat Israel. Akhirnya ngumpulin duit setengah mati hanya untuk apa? Tur ke Israel. Loh, Pak, kok dikatakan tur, nggak ziarah? Bentar, saudara. Saya kasih tahu, kita tidak ada yang dikatakan seperti saudara kita naik haji itu sebagai kewajiban. Kalau Kristen tidak ada yang kewajiban untuk ziarah gitu loh. Makanya saya katakan kalau punya uang, kalau kamu anakmu butuh sekolah, taruh uang itu di masa depan anakmu. Gitu loh. Kalau engkau udah kumpulkan duit, ya milih mau ke Israel atau mau beli cicilan rumah. Ya beli rumah. Ya hidup kontrak terus mengatakan Tuhan kenapa engkau berkati? Padahal kamu ketika punya duit malah pergi ke Israel sana. Pak, saya butuh ke Israel. Nanti saudara ke Yerusalem baru. Itu yang harus diperjuangkan. Ya, jadi itu masa depan anakmu, pengobatan orang tuamu itu penting, kesejahteraan orang tuamu itu penting. Nah, walau pogrom sebagai istilah baru populer setelah diserap sebagai kosakata bahasa Inggris, pogrom sebagai sebuah tindakan yang sudah ribuan kali terjadi dalam sejarah Eropa. Sejak pertama Eropa menjadi Kristen,
hingga abad 20 yang lalu, sekarang abad 21. Saudara lihat ya, saya tulisnya tadi. Ribuan kali terjadi pogrom. Ngeri, saudara, ngeri. Ini baru satu saya buktikan rasialis. Saya nggak punya cukup waktu untuk nulis banyak sekali rasialis yang terjadi. Saya masih lihat kok di orang-orang Kristen itu banyak orang tua, papa mama yang ketika anaknya menikah, ngomongin anaknya yang Chinese, ngomongin anaknya yang Tionghoa, ngomong apa? Kenapa kamu jadi sama orang Batak? Ya, ada lagi ngomong apa? Orang Batak, kenapa kamu jadi sama orang Jawa? Orang Jawa, kenapa kamu jadi sama orang Ambon? Itu loh. Saya sendiri bersyukur ya. Papi saya dari Solo, ibu saya dari Manado. Saya ada Chinese-nya dari mami. Sementara istri saya Sunda campur Chinese. Anak saya satu lahir di, coba kurang apa coba. Kita bisa nyanyi Yesus cinta segala bangsa. Apa warna kulitnya Pak? Merah, putih, kuning. Apa ya? Saya lupa ya. Itu Yesus cinta segala bangsa. Kuning, hitam, putih, merah. Ah, itu. Hijau enggak ada ya, Chris ya? Hulk. Enggak ada ya. Makanya kita ini masih melihat bentuk mata. Ada namanya takdir mati sama takdir hidup. Takdir mati itu kamu nggak bisa punya pilihan untuk lahir dari papa mama siapa, warna kulit apa, bentuk mata seperti apa. Nggak punya pilihan. Makanya kalau engkau punya warna kulit itu bersyukur. Makanya jangan berkata, wih, elek iyo ngiku ireng nih. Waduh, nggak bisa, saudara. Waktu saya mau ke Amerika dan saya ngajukan visa untuk pertama visa saya 5 tahunan ya, biasanya itu pun terjadi udah banyak kali saya dapat visa yang 5 tahunan. Saya waktu masuk visa yang pertama itu saya bertengkar dengan orangnya yang mengakibatkan visa saya I-20 form saya, F1 visa, F1 sekolah saya itu sampai ditangguhkan 3 tahun. Kenapa? Karena mereka ngomong apa? Rasialis sekali terhadap Asia seperti saya. Dikatakan apa? Kamu orang Asia, kamu orang Indonesia, kamu paling jadi tenaga kerja di sini dan gelap lagi. Memang banyak orang gelap di Amerika setahu saya. Tetapi waktu itu ya masih Kristen baru, saudara masih lulus SMA, marah saya padahal saya mau ke sana. Ya kalau sekarang mau dibilangin apa aja ya sudahlah, nggak pengaruh. Kenapa? Ya hati kita ini sudah dilapisi dengan kasih Tuhan. Harusnya kita bisa terima karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya besar hatilah. Ya, kalau orang Jawa ngomong sing waras ngalah. Kalau bahasa Indonesianya yang waras ngalah. Ya, lihat. Selama perang salib antara tahun 1095 sampai 1271. Ini saya ngambilnya tahun 1095. Tapi dari tahun 380 itu orang Yahudi sudah jadi sasaran pembalasan. Itu sebabnya kalau saudara ke Israel, saudara perhatikan, mereka itu benci sama orang Kristen. Bayangkan nggak kalau sejarah bisa berulang. Orang Kristen tidak membuli mereka, tidak menganiaya mereka, tidak menyiksa mereka, tidak menekan mereka. Saudara tahu nggak? Orang Yahudi bisa kenal Yesus. Tetapi bukankah etalase besar dari kekristenan adalah kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Jangan pikir kepakai salib, stiker besar di belakang mobil, lagu rohani. Kalau Natal, pohon Natal, depan rumah, pohon cemara, 3 meter, 4 meter. Lihat cara kamu memperlakukan pembantu. Lihat cara kamu memperlakukan bawahan. Lihat cara kamu memperlakukan sesama. Lihat cara kamu memperlakukan mertuamu. Pak, mertua saya jahat. Enggak apa-apa. Tugasmu adalah mengasihi. Kalau kamu mengasihi, dia punya potensi untuk diselamatkan. Jangan-jangan nanti di langit baru, bumi baru, dia yang akan datang berterima kasih kepadamu. Karena melihat kelakuanmu yang bersih, yang benar, maka dia dibawa ke kaki Tuhan. Saya lanjutkan ya. Dalam perjalanan dari Eropa menuju Yerusalem, perang salib ya, untuk memerangi pasukan Islam, perang salib ya, sangat jamak pasukan Kristen sekaligus juga melakukan pogrom. Jadi sepanjang perjalanan nemu orang Yahudi dibully, disiksa, diinjak, bahkan dibunuh. Di abad pertengahan, pogrom-pogrom besar sering terjadi di negara-negara Eropa. Eropa itu Kristen.
Makanya saya bilang kalau Kristen jadi agama, kalau Kristen mayoritas, saya ngomong sama teman-teman Papua yang saya ajar, saya bilang, jangan bangga dengan Kristen ya, tempat mayoritas. Lihat, HIV tertinggi di mana? Ini saya bicara sama orang Papua. Saya katakan, ya HIV tertinggi di mana? Tempat Kristen mana? Mereka teriak sendiri, Papua. Kedua di mana? Manado. Setelah itu berikutnya di mana? Angka miras, Manado. Terus kemudian mana? Papua. Papua sendiri mirasnya dari mana? Manado. Apa mereknya? Cap tikus. Lu kok Pak Michael Sony tahu? Ya karena pada saat saya di Papua Barat, saya diajak ke pelabuhan dan 1 minggu itu beberapa kapal datang dari Manado bawa cap tikus. Cap tikus itu bukan racun tikus ya. Bukan racun tikus, tapi itu namanya minuman keras, namanya miras. Ya, lihat, di abad pertengahan pogromnya apa? Orang Yahudi Eropa menjadi kambing hitam empuk untuk semua persoalan. Dikambing hitamkan semuanya. Waspada, kenapa saya tulis ini? Kenapa saya bahas ini? Ini toksik loh, saudara. Membuat apa? Orang-orang di luar Kristen melihat kekristenan yang rasialis. Aduh, mereka jadi tidak percaya pada Tuhan. Kita jadi batu sandungan besar. Coba perhatikan, ada wabah penyakit. Pasti praktek agama orang Yahudi yang jadi penyebabnya. Gagal panen, orang Yahudi penyebabnya. Kalah perang, pasti ada pengkhianatnya orang Yahudi. Ada kekacauan politik, ini pasti yang nyebar intrik orang Yahudi. Lo lihat. Kalau kita mau jujur juga, orang Surabaya nih, orang Surabaya. Kita punya stereotip dengan orang Madura. Kan kita ngomong, oh iki, Duro iki. Nah, puji Tuhan di Nine itu ada orang Madura ya. Dan kita ngucap syukur, dokter di Madura lagi. Kita ini seringkali ngomong kelas sosial, warna kulit. Kita tuh lebih menghargai orang yang naik mobil jenis tertentu. Dalam satu perjalanan, saya lagi buru-buru dari Brisbane, dari kota, terus kemudian ke bandara. Saya ketemu dengan satu orang, dan Tuhan bicara dengan saya. Kamu ngomong bahwa Tuhan sangat merindukan dia, dan Tuhan merindukan tahun-tahun di mana dia menghabiskan waktu dengan Tuhan. Ketika saya lari waktu itu, lari untuk check-in, karena waktunya singkat, saya sempatkan ngomong, ya ini Indonesia, warna kulit berbeda. Dia kaget, karena loketnya itu bukan loket untuk check-in. Saya datang dan saya ngomong, bagaimana perasaan Tuhan. On the spot waktu itu, dia nangis hebat. Dan dia tanya, bagaimana kamu tahu? Kamu orang Asia, kamu orang Indonesia, kamu yang tinggal jauh. Saya hanya berkata begini, ketika saya lewat tadi, ada belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan saya itu Tuhan. Tuhan saya bisa bicara. Dan saya kasih tahu perasaan Tuhan. Tuhan merindukan kamu. Itu indah sekali. Dan setelah itu, saya sempat doakan, teman saya di check-in teriak-teriak, ayo, 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 ayo. Saya katakan, saya kasih paspor saya kasih tiket saya dan katakan apa, tolong urusin. Saya nggak bawa apa-apa, hanya bawa tas ini dan saya doakan dia. Ya, saya lihat ketika saya lari ke tempat untuk masuk ke gate dan saya lihat ada senyum bahagia dengan tangis yang masih keluar, dengan air mata yang masih keluar, sangat menyenangkan. Ya, orang Eropa yang mengadakan pogrom mungkin baru di telinga saudara pogrom, ya berkilah, punya alasan. Ada alasan keagamaan. Mengapa mereka melakukan pogrom? Coba bayangin alasannya. Sebuah tindak balas dendam atas perlakuan orang Yahudi yang menyerahkan Yesus Kristus ke penguasa Romawi untuk disiksa dan dihukum salib. Saudara pasti akan teriak, wah! Jadi orang yang berpendidikan, orang yang agamis, orang yang datang ke Tuhan, beribadah, melakukan kegiatan kekerasan mengatasnamakan agama. Hati-hati ya, hati-hati. Indonesia juga semacam ini. Makanya saya kok agak keberatan kalau kita ya ikut-ikutan menghujat aliran garis keras. Doa aja enggak pernah pakai menghujat. Ya. Alasannya lebih sederhana, lebih masuk akal dan tidak ada hubungannya dengan agama adalah apa? Lihat. Kecemburuan sosial, lihat sama toh Chinese people di Indonesia seringkali dicemburui gara-gara apa? Kecemburuan sosial, paranoid, ya, prasangka buruk, superiority kompleks. Makanya agama itu sekedar tempelan, pembenar, pelega hati. Jerman itu negaranya Martin Luther, negaranya reformasi, sekolah yang luar biasa.
sekolah teologi. Percetakan Alkitab pertama itu di Jerman. Tapi program yang terbesar di sejarah Eropa dilakukan oleh Nazi. Makanya kekristenan itu harus pakai praktek. Kristen tanpa praktek hanya menghasilkan Farisi, hanya menghasilkan ahli-ahli Taurat yang hanya bisa nuding orang lain salah, tetapi tidak pernah membuat hati orang tersebut memindahkan hatinya ke surga. Hati-hati. Makanya dikatakan sejarah Eropa yang dilakukan Nazi, pogrom, Hitler di Perang Dunia Kedua, ethnic cleansing, yang secara sistematis, terstruktur, masif, dan kecil. Ada namanya Holocaust. Ya, orang dikasih bintang. Saudara yang belum nonton Schindler List, ya saudara yang langganan Netflix nonton Schindler List. Saudara nonton itu kisah nyata. Ya. Walaupun mereka Judaisme, walaupun mereka yang menyalibkan Yesus, membantai orang-orang Kristen, tetapi tugas kita adalah mengasihi. Tugas kita adalah mengasihi. Ya, sebuah penyerangan massal, tindak kekerasan, rampok, paksa, pemerkosaan, pembantaian tidak berkemanusiaan. 6 juta orang jadi korban. Sedihnya lagi, itu di tempat di mana Protestanisme lahir. Ada rasialis dalam bentuk yang lain. Orang-orang Pentakosta bicara pada orang-orang yang Protestan, kamu tidak punya Roh Kudus. Gerejamu Roh Kudusnya tidak ada. Padahal kalau mereka nyembah Tuhan, Roh Allah di situ. Itu loh yang terjadi. Kita seakan-akan tuh nganggap bahwa kitalah yang paling penuh Roh Kudus, kita paling ngerti dengar suara Tuhan. Sedih sekali itu terjadi. Apartheid. Sudah enggak, Pak? Ya sudah, tapi saudara mesti tahu sejarahnya. Ini Nelson Mandela di penjara berapa lama? Dari bahasa Afrikaans, ya, apart, memisah, hate system. Hukum yang sistem memisah. Saudara tahu, artinya apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih beragama Kristen di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20. Saudara tahu ayat yang dipakai untuk mendirikan apartheid? Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah, coba bayangkan. Ini loh saya tadi kasih tahu. Teks diperkosa seenaknya sendiri. Sama tadi dengan orang prosperity tadi ya. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari ayat musim-musim dan batas-batas ini diterjemahkan harus ada batas untuk orang kulit putih dan orang kulit hitam. Rusak nggak? Berapa juta orang Afrika Selatan harus mati gara-gara itu? Padahal Kisah Para Rasul 17 ayat 26 itu Paulus di Areopagus. Teks ini dipakai oleh para pendiri apartheid yang percaya bahwa ras manusia tidak boleh campur. Ngawur kan? Makanya itu loh, ini exegese. Dia sudah punya ide, sudah punya premis. Setelah itu, bagaimana caranya membenarkan pikirannya? Contoh, membenarkan pikirannya, dia ngambil ayat. Ini ada orang yang cari ayat bagaimana caranya dia, misalnya ini, untuk menceraikan istrinya. Dalilnya banyak. Ini diambil cara untuk apa? Untuk korupsi. Banyak sekali peristiwa terjadi karena exegese, karena ngambil ayat demikian teks tapi mengabaikan konteks, mengabaikan atasnya, mengabaikan bawahnya, mengabaikan isi keseluruhannya. Ayo baca Alkitab. Pengajaran ini juga pengajaran rasialis yang mengatakan apa? Tuhan itu pemisah. Diambillah Kejadian 1. Saudara baca Kejadian 1 keseluruhan. Lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Loh, dipisah toh. Ya, untuk memisahkan air dari air. Loh, dipisahkan. Siang dan malam. Nah, kan dipisah. Memisahkan terang dari gelap. Nah, dipisah. Berarti dipisah juga kulit putih dan kulit hitam. Dipisah orang berdasarkan ras. Nah, lebih gilanya lagi ke bawah. Dipisah lagi orang berdasarkan sosioekonomi. Kamu punya apa? Kitab Kejadian dipakai untuk membenarkan ajaran apartheid dan rasialis. Di Amerika banyak, ada KKK, KKK, Ku Klux Klan, yang mengatakan yang berkulit putih tidak boleh bercampur dengan berkulit hitam.
Michael Sony selama di Amerika pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Dianggap sinis ya. Tetapi mereka nggak pernah ngomong kayak gitu. Tetapi kalau lihat dari peristiwa-peristiwa, saya melihat ada banyak kejadian seperti itu. Dan lucunya lagi, ketika ada orang yang mencoba mengkoreksi rasialisme ini, mereka pakai ayat ini loh. Lihat tuh, peristiwa Menara Babel dipakai untuk pembenaran. Ajaran mereka dalam hal ini termasuk gereja. Dikatakan apa? Kejadian 11 ayat 1 mengenai Babel. Mereka kan kumpul semua. Wah, itu lihat. Karena mereka kumpul, maka dipisah. Loh kan, dipisah kan? Padahal saudara, ceritanya nggak seperti itu. Berapa juta jiwa yang mati gara-gara apartheid? Berapa juta jiwa gara-gara pogrom? Perang salib. Saya ngomong ini supaya mempersiapkan saudara, bibit saudara yang seperti ini cabut. Membanggakan ras saudara, membahas suku saudara, itu baik. Tapi kalau menganggap suku yang lain, ras yang lain, warna kulit yang lain, itu lebih rendah, itu salah. Makanya jangan kaget kalau lihat Yesus pun digambarin sebagai bule, saudara. Mata biru, rambut pirang, ya. Kan kayak gitu. Ketika mereka menampilkan Yesus dengan warna kulit yang lain, filmnya nggak laku. Sebenarnya bukan hanya perang salib saja yang pemerakarsanya pakai ayat Alkitab untuk melegitimasi agenda pribadi mereka, banyak. Kalau kita lihat ya, pada tanggal 27 November tahun 95, Paus Urban II, itu khotbah, saudara. Khotbahnya luar biasa, dan khotbah itu memunculkan perang salib. Dia teriak Paus itu, Tuhan menghendaki perang tersebut, perang salib. Apa mereka disuruh Tuhan? Enggak. Karena sudah jelaskan ya, Tuhan Perjanjian Lama sama Tuhan Perjanjian Baru. Ya, kalau saudara belum ngikutin, saudara ngeliat di YouTube, ada. Kenapa Tuhan Perjanjian Lama kok kelihatan kejam? Ada jawabannya, kita sudah. Dikatakan apa? Lukas 14 ayat 27. Itu ayatnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Apa hubungannya dengan perang salib? Jadi orang-orang dikatakan, kalau kamu tidak pikul salib, ikut perang ke Yerusalem, kamu tidak bisa jadi muridnya Tuhan Yesus. Aduh, saudara, ngeri. Dan banyak ajaran-ajaran. Saya tidak memasukkan ajaran sesat soal seks. Saudara mungkin terbelalak melihat di layar saudara mengenai Martin Luther. Martin Luther pun melakukan rasisme, saudara. Pertama, Martin Luther baik-baik dengan orang Yahudi. Baik-baik. Jadi setelah dia nempelkan dalil-dalilnya itu di pintu gerbang gereja, dia baik-baik dengan orang Yahudi. Masalahnya adalah apa? Ketika orang Yahudi tidak menanggapi kebaikannya Martin Luther, padahal Martin Luther bilang orang Yahudi itu, kamu tuh sepupunya Yesus. Gitu. Baik-baik. Kalau orang Jawa bilang, katini ngepe hati. Maksudnya apa? Pengen ngambil hati. Namun karena orang Yahudi tidak peduli dengan Martin Luther, dicuekin, dikacangin, maka Martin Luther meradang dan marah besar. Lah ini kan banyak toh ya para hamba Tuhan yang seperti ini. Kalau namanya hamba Tuhan tapi tidak diperlakukan semestinya, waduh, merasa dirinya sudah punya kelas tertentu. Kalau ada pemusik di sini, aku nggak bisa kalau nggak pakai gitar ini. Aku nggak bisa kalau nggak main keyboard ini. Aku nggak bisa kalau nggak pakai mic ini. Aku nggak bisa kalau nggak dapat PK sekian. Kalau dalam pertemuan, aku nggak bisa kalau nggak duduk di kursi yang sini, kursi terhormat. Seram, seram, seram. Saya lanjutkan. Martin Luther itu pakai apa, saudara? Bapak reformasi. Pakai 1 Tesalonika 2 ayat 15-16. Pakai ayat ini untuk apa? Untuk menyerang Yahudi. Itu namanya dark side. Ini dark side dari kehidupannya Martin Luther. Martin Luther orang hebat, dia profesor. Dia pencipta lagu. Kalau sekarang namanya worshiper. Aduh, saya kok makin nggak tertarik ada orang ngomong-ngomong worship, intim. Mereka hanya nyanyi kok. Intim itu kalau kehidupannya intim. Ya, kalau hanya sekedar nyanyi disebut intim, waduh, berarti surga hanya kelas orang-orang tertentu. Tetapi kalau kehidupanmu setiap hari menghargai Tuhan dengan penghargaan semestinya, itulah penyembahan.
Saya baca yang Martin Luther pakai dalil ayat untuk menekan orang Yahudi, untuk membuli orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi telah bunuh Tuhan Yesus loh kan? Ya, dan para nabi dan telah menganiaya kami. Itu Tesalonika itu ditulis tahun berapa? Rasul Paulus menuliskan tahun berapa? Lah Martin Luther itu tahun berapa? Ya, apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa. Ya, nggak dibaca ayat sebelumnya, nggak dibaca ayat sesudahnya, nggak dibaca konteksnya apa, nggak dibaca pengertiannya apa, latar belakang yang bangun itu apa. Makanya di 9 ini saudara diajari, ya. Dikatakan apa? Sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ya, bayangkan saudara, oh ini sorry saya sambung langsung. Ayat ini dipakai untuk mendiskreditkan orang Yahudi sebagai pembunuh Yesus. Martin Luther malah ngomong, biar Tauratnya dibakar, biar sinagoganya dihancurkan, sehingga jadi sarang iblis. Sinagoga jadi sarang iblis, biar mereka diusir kembali ke Israel. Sedih saya baca ini, saudara. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita jadi manusia baru, kita diperbaharui Tuhan, roh, jiwa, tubuh. Suku-suku bangsa itu harta milik Tuhan. Jangan ada sampai ada melecehkan satu dengan yang lain. Tetapi kita saling mengasihi. Supaya benar-benar, saudara, orang-orang lihat Yesus hidup dalam kita. Apalagi di masa pandemi. Tadi ada seorang yang telepon saya dengan nangis karena pandemi ini usahanya ambruk dan ada hutang sekian puluh juta. Dia nangis. Saya ketemu lagi teman lagi yang lain. Dia nangis juga, saudara. Karena kenapa? Dia tidak pernah mimpi untuk jadi tunanetra. Kita ini seringkali memilah mana yang mau ditolong. Padahal kita punya kemampuan. Ayo, saudara, saya ajak saudara menjadi manusia yang berbeda. Jangan pakai teks seenaknya, dicocokkan. Tapi saudara mesti belajar. Saya ajak saudara belajar di 9, lebih dalam lagi. Saudara berhalangan datang Rabu, enggak apa-apa. Ikutin YouTube-nya. Saudara nggak bisa lewat Zoom, nggak apa-apa. Lewat YouTube. Ada live YouTube. Pastikan saudara hubungin saudara kita Lili, untuk saudara tiap kali terhubung di acara ini. Kalau saudara diberkati, bagi ke orang lain. Kita tidak cari follower. Yang kita butuhkan adalah apa? Supaya makin banyak orang untuk pindahkan hatinya ke surga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami sudah dengar firman. Apa yang kami dengar itu bisa mengubah hidup kami. Dan untuk perubahan itu harusnya dari kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk mengembalikan hati kami ke semula. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan dari Pak Yohan ya. Ya. Stigma yang melekat pada kita atau setiap pribadi, baik secara umum, dalam kurung Sarah, ataupun spesifik. Contoh, karena bekas koruptor ataupun penjahat. Bisakah saya menganggapnya bagi saya sebagai salib yang harus kita pikul, memang yang perlu digarisbawahi untuk membawa hidup kepada standar Kristus? Saya melayani di penjara. Stigmanya orang-orang penjara adalah terlanjur salah. Dan sebagai orang bekas penjara, ya tentunya mereka itu akan dapat kesulitan di masyarakat untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Itu sebab akibat. Untuk bisa pulih dari itu tentunya perlu waktu. Nah, kalau dikatakan, bisakah saya menganggapnya bagi saya sebagai salib yang harus pikul? Sulit ya jadinya untuk mengatakan itu sebagai salib ya. Saya lebih cenderung mengatakan itu tabur tuai. Saya ambil contoh mungkin bukan penjara, tetapi untuk mereka yang hamil di luar nikah. Ada banyak kasus yang saya pernah tangani. Hamil di luar nikah, ya stigma itu melekat di masyarakat. Satu ketika saya pernah melayani seorang pelacur muda.
Zaman dulu namanya perek. Tapi pereknya ini perek kelas, yang hanya mau sama orang-orang yang kelas tertentu gitu. Ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tentunya saya nggak melayani sendiri. Jauh sebelum saya menikah sih. Dan saya katakan ketika dia nangis datang ke saya, dan saya katakan sama dia, lebih baik kamu tinggalkan kota ini dan memulai hidup baru di kota yang lain. Karena stigma melekat pada masyarakat bahwa kamu adalah tetap disebut sebagai wanita nakal. Padahal kamu udah kerja benar. Dia kerja shift kedua saja, jadi perguncingan. Seakan-akan dia masih tetap di profesi yang lama. Nah, ketika dia pindah ke kota yang lain, ke pulau yang lain, mulai hidup baru, ya sama sekali nggak ada orang kenal dia. Nah, itu baru berbeda. Ya itulah hubungannya sebab akibat, tabur tuai. Ya, kita harus melihat kasus per kasus ya, gitu. Tuhan Yesus salib karena menanggung dosa kita, dia sendiri tidak berdosa, jadi kita menanggung salib jika kita tidak melakukan kesalahan, tetapi menanggung penderitaan. Terima kasih. Berikutnya dari Yusak Santoso. Shalom Kak Son, mohon tanya. Tolong dikoreksi bila saya salah. Apakah kekristenan di Indonesia masuk melalui penjajahan Belanda? Berarti dari kekerasan awalnya. Gini, Yusak. Negara-negara pada saat itu, ya, pada abad itu, ketika masuk ke Indonesia ada 3 poinnya. GGG, Gold, Glory, Gospel. Gold-nya bisa berarti rempah-rempah. Glory itu kejayaan ya. Nah, Gospel itu di belakang. Tesis saya mengenai itu. Nah, Gospel itu melekat di belakangnya. Nah, karena di pikirannya orang Indonesia mengatakan bahwa Kristen itu agamanya Londo, agamanya orang Belanda gitu. Ada benarnya sih. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang misionari-misionari yang masuk ke Indonesia, baik yang Kristen ataupun Katolik, melakukan syiar, setuju dengan penjajahan? Jawabannya tidak. Makanya beberapa kasus mereka tidak mau diatur oleh VOC zaman itu. Di sini ada daerah Jombang. Nah, di daerah Jombang itu ada orang Belanda yang kawin sama orang Jawa. Setelah itu dia itu tinggal di daerah Jombang, di daerah Ngoro pada tepatnya, dan memulai komunitas. Dari sanalah dikatakan desa yang 100% Kristen dulu loh ya, sekarang enggak ya. Ya dulu. Dan dari situlah Kristen yang disebut agama damai itu muncul dari situ. Jadi memang ada stigma kekerasan, tetapi banyak para misionari-misionari tidak setuju dengan kolonialismenya Belanda. Tesis saya mengenai penginjilan konvensional dengan pemuritan. Ya, jadi saya bandingin itu, dan saya di salah satu dari bab saya dalam bahas mengenai penginjilan dalam kolonialisme. Di situ ada Kiai Sadrak, ada Tosari, ada Tunggul Wulung, gitu orang-orang yang jadi Kristen dengan pelayanannya para Belanda-Belanda. Nah, para Belanda-Belanda juga itu juga beberapa Yusak itu mengizinkan mereka bentuk komunitas. Kayak kita ini komunitas. Mereka zaman dulu punya komunitas namanya apa? Mardikan. Dan dari kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang betul-betul cinta damai. Kita ngelihat ada beberapa dari Katolik romo-romo yang pindah warga negara Indonesia karena mereka jatuh hati. Mereka, aku terpanggil, sekalian aku jebur sekalian. Itu menarik sekali. Jadi ada kekerasan, tetapi tidak selalu kekerasan. Ya, lanjut. Dari Widi, bagaimana seharusnya sikap kita yang benar saat berdoa di saat pergumulan kita belum dijawab? Apakah kita cukup sekali berdoa atau berulang-ulang seperti Matius 7 ayat 7-8? Makasih, Kak. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita punya kedewasaan rohani. Kita tuh berdoa tidak pernah maksa. Kata ajaibnya, jadilah kehendakmu. Jadi sikap hati yang benar bukan maksa Tuhan. Tapi di dalam permasalahan kita tanya, Tuhan maunya apa dengan saya? Nah, kita tidak sadar, ini saya ngomong sama beberapa orang, Tuhan sengaja kok taruh engkau di tempat yang tidak nyaman. Karena itu tempat pelatihanmu. Kamu tuh seperti Gatot Kaca. Kamu tuh lagi ada di kawah Candra di muka. Kamu tuh sedang diproses Tuhan. Lembah air mata, iya. Kamu nabur dengan air mata.
Tapi kamu nanti akan mulai dengan sorak-sorai. Tempat itu nggak kamu inginkan, tapi tempat itu yang memurnikan engkau. Tempat itu membuat kamu bergaul sama Tuhan, akrab sama Tuhan, dan membuat kamu jauh dari dosa. Jadi udahlah, ya kita percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kita dalam kontrol Tuhan. Jadi kalau lembah air mata, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebab kenapa? Di dalam kegelapan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam ketiada harapan. Kita kenal Tuhan, bukan kata orang. Tapi kita kenal dari kita bergaul dengan Dia. Coba bayangkan, atlet biasa dengan atlet olimpiade. Kamu di drill lebih kuat di olimpiade. Seperti disiksa. Saya lihat ada success story yang di olimpiade. Saya terharu. Kenapa? Beberapa mereka mau give up. Tapi selalu dikatakan, kamu give up, kamu tidak akan pernah melihat negara ini bangga dengan kamu. Kalau orang bersedia dibentuk Tuhan. Orang lagi sedang dikoreksi Tuhan. Dan saya yakin ketika kehidupannya tidak mudah. Kamu sedang dalam proyek yang Tuhan sendiri jadi pimpinan proyek. Untuk menjadikan the new you jadi manusia baru. Jadi ciptaan baru. Saya tambahkan sedikit ya. Oh boleh. Tadi pertanyaannya dari Matius 7 ya. Tadi Kak Son kan katakan bahwa kalau kita melihat ayat itu, kita harus melihat konteksnya, jangan cuma comot-comot ya. Tadi Kak Son di awal mengajarkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat Alkitab, itu jangan lihat dinomerin. Kita kan memang lihatnya sekarang dinomerin, tetapi penulis Alkitab itu waktu menulis tidak nulis nomor, tetapi kayak orang nulis surat. Nah, orang nulis surat itu nggak ada yang pakai satu kalimat satu nomor gitu. Nggak ada kan yang seperti itu. Tetapi kemudian memberikan penomoran seperti ini untuk memudahkan kita membacanya Alkitab yang menemukan suatu ayat. Nah, jadi kita harus melihat secara garis besar ayat itu bicara soal apa. Ini bukan kita disuruh meminta-minta apapun yang kita mau. Coba Semi tolong bacakan Matius 7 ayat 6 sampai 14. Itu satu kesatuan ya. Jadi saya sering katakan minimal baca sebelum dan sesudahnya. Matius 7, 6 sampai 14. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan orang yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini dikatakan ayat yang ke-6 itu, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Apa itu barang yang kudus? Dan jangan melemparkan mutiara yang berharga kepada babi, supaya jangan diinjak-injak kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini bicara soal kebenaran firman. Kita nggak bisa bicara soal kebenaran kalau orang itu nggak siap. Dia akan merendahkan kita. Sebaliknya, kalau kita rindu akan kebenaran, maka kita terus-menerus mencarinya. Nah, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, ini bicara itu. Kalau kita mengejar kebenaran, kalau kita mau mengenal Tuhan, mengejar Tuhan, harus punya kemauan yang keras gitu. Harus terus-menerus. Dan Tuhan akan melihat kemauan kita untuk mengejar kebenaran itu, dan sikap kita yang tidak menyerah, dan akan memberikan
kepada kita. Di ayat yang 12 dikatakan bahwa seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi itu ngajarin hal kebenaran seperti ini. Nah, dan tidak mudah untuk menemukan kebenaran itu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Matius 7 bukan kita itu dibebaskan untuk meminta apapun saja, tetapi kita didorong untuk mencari Tuhan. Didorong untuk mengejar Tuhan. Semi tolong baca Lukas 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Stop dulu. Ayat 5-8 ini memberikan ilustrasi bagaimana orang yang sungguh-sungguh walaupun dia seolah-olah kemampuannya itu terbatas, sumber dayanya itu terbatas, tetapi orang ini bersikap betul-betul punya niat yang sangat kuat. Itu intinya ayat 5-8. Lihatlah orang yang punya niat sangat kuat walaupun dia sangat terbatas. Di sini kan dikatakan dia itu nggak tahu malu kayak gitu ya. Jadi sebetulnya dia tuh memohon-mohon dan intinya adalah dia punya keterbatasan, tetapi dia punya niat yang kuat. Itu ilustrasi, sebuah ilustrasi. Tuhan kasih ini loh, sikapnya yang ngotot. Nah, ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, di sini ya sama seperti tadi kata-katanya ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini bukan kita suka-suka sendiri, bebas meminta dan kalau belum dapat kita terus-terusan meminta, merengek-rengek. Bukan itu maksudnya. Tetapi lihat di ayat yang 13. Di sini bicara soal roh kebenaran, soal Roh Kudus. Kalau kamu meminta, kamu rindu akan Roh Kudus, Bapa akan memberikannya. Sedangkan di Matius itu bicara soal kebenaran kerajaan Allah. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari kebenaran, maka engkau akan mendapatkannya. Tapi masuklah, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Tapi kebenaran kerajaan Allah itu tidak akan diberikan kepada anjing atau kepada babi karena mereka tidak akan menghargainya. Nah, coba lihat. Sebetulnya ini bicara hal yang sama, walaupun dengan pembahasaan yang berbeda. Jadi ini bukan kita bisa minta apa saja dan kalau belum diberikan kita merengek terus. Ini bukan soal itu, tetapi ini mengajar kita untuk mengejar kebenaran dan kalau kita sungguh-sungguh mengejar kebenaran walaupun kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, keberadaan kita terbatas, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Ya. Terima kasih karena saya ada catatan kecil yang saya katakan tadi bahwa ini loh yang di Ngoro. Konrad Kolen, seorang berdarah campuran berayah Belanda dan beribu wanita keturunan bangsawan Jawa. Konrad Kolen dibesarkan dalam budaya Jawa yang kental hingga menguasai wayang. Bayangin orang Belanda ya. Seni musik dan tarian Jawa. Daerah Ngoro, Konrad menjadi pimpinan dan guru Injil dan berhasil membuat desa yang dipimpinnya menjadi sebuah desa yang makmur dan berpendidikan. Ini luar biasa. Tetapi justru itu tidak membuat pemerintah kolonial Belanda itu senang. Ya. Silakan lanjutnya. Nggak ada, Kak, sudah habis. Nggak ada ya, sudah. Malam ini saya minta tolong Eris Kurnia
untuk mendoakan kita doa berkat. Ini hamba Tuhan yang baik yang saya kenal. Jadi silakan Eris. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami bisa bersama-sama terus diterangi oleh firman-Mu, diterangi oleh Injil yang murni, sehingga kami mendapatkan pengertian, pemahaman yang benar. Tidak hanya itu, sehingga hidup kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, tuntun kami menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang terus rindu untuk melayani perasaan Tuhan, terus melayani Tuhan dengan benar dan memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Berkat-Mu atas Kak Son, Kak Ane, dan juga seluruh Niners dan juga partisipan yang malam hari ini bergabung dalam kelas pemuritan malam hari ini. Kami percaya kami mendapatkan berkat yang kekal dari Tuhan malam hari ini. Berkat yang akan terus membawa kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dan menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan berikan kami kekuatan, juga seluruh hamba-hamba Tuhan dan juga para Niners semua mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan dalam melalui masa-masa yang berat saat ini. Kami percaya di dalam segala situasi yang kami hadapi, Tuhan juga bekerja atas hidup kami dan semakin mendewasakan rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.